Kalau tadi saya tidak salah, di sini saya melihat manusia pakai baju merah, tapi ternyata kemana orang tersebut ya? Mas, Kang, apa saya salah lihat? Kan saya cari tahu mungkin. Hai kawan-kawan, selamat berjumpa dengan video saya kali ini. Kawan-kawan, kali ini saya akan mencoba kembali ya mengeksplor alam ya. Tepatnya saya akan mengeksplor sebuah curug atau air terjun ya. Kalau tidak salah namanya Curug Jambe atau Curug Jambe. Jadi masyarakat di sekitar sini menyebutnya dengan sebutan Curug Jambe atau Curug Jambe ya. Di Merah, kawan-kawan, curug tersebut ada di area kaki Gunung Pangrango ya. Jadi cukup jauh perjalanan saya dari sini ya, sekitar 2 atau 3 jam ya kawan-kawan ya. Sebelah kawan-kawan saya udah 2 kali ya ke curug tersebut ya, tapi gagal ya karena adanya hambatan alam ya, berupa pohon besar yang tumbang yang menghalangi jalan yang akan saya lewati ke curug tersebut. Ya mudah-mudahan perjalanan saya yang ketiga ini tidak ada hambatan alam ya, lancar dan tentunya aman. Apalagi di sekarang saya perhatikan cuaca cukup cerah ya kawan-kawan. Ya malum sekarang lagi musim kemarau ya, jadi kemungkinan hujan tidak terlalu besar. Oke kawan-kawan, itu terus perjalanan saya menuju Curug Jambe. Tetap semangat. Hai kawan-kawan, ini start awal yang saya lewati ya, berupa hutan pinus ya kawan-kawan ya. Di sini rupanya tempat area camping juga ya kawan-kawan. Ya mungkin nanti saya suatu saat akan mencoba solo camping di daerah ini ya kawan-kawan. Kelihatannya sih tempatnya cukup bersih ya kawan-kawan ya, tidak terlalu banyak sampah. Kawan, di sekitar saya sini ada saung ya, saung buat mungkin untuk penjaga kebun ya saat mereka beristirahat. Di sini kawan-kawan, di area jalan yang saya lewati ya, rupanya di sini area perkebunan ya. Tanamannya saya amati masih belum produktif ya kawan-kawan, mungkin belum memulai untuk masa tanamnya kawan-kawan. Oke kawan, di sebelah kanan saya, assalamualaikum, ada pemakaman ya kawan-kawan. Kawan-kawan, ini saya sudah memasuki semak belukar ya kawan-kawan ya. Jadi sudah berganti medan ya, dari medan hutan pinus sekarang sudah memasuki medan alang-alang. Di sini alangan juga cukup tinggi ya kawan-kawan. Kawan-kawan, ini kalau saya lihat dari sinar matahari ya kawan-kawan, ini kelihatannya hari ini bakal cerah dan mungkin panasnya juga cukup tinggi ya kawan-kawan. Tapi saya untuk udah bawa perbekalan ya, terutama air minum ya, untuk penjaga dehidrasi di tubuh saya. Semangat kawan-kawan. Ini di sisi kanan saya ya kawan-kawan, sepertinya akan
ke ladang atau perkebunan ya kawan-kawan. Nah di sini ada bekas-bekas pembakaran lahan ya kawan-kawan. Ya mungkin dibuat sedemikian rupa ini untuk memudahkan para petani atau peladang untuk menanam bibit atau untuk perkebunan mereka. Kawan, di sini juga saya melihat beberapa kendaraan bermotor ya, mungkin milik para peladang ya kawan-kawan. Suasana cukup sepi ya, hanya suara burung-burung masih berkicau menyambut perjalanan saya menuju Curug Jambe. Kawan-kawan, ini saya sudah dikasih jalan menanjak ya kawan-kawan. Dia pun tidak terlalu panjang, tidak terlalu miring, kaki cukup membuat nampak saya ngos-ngosan, tapi tetap semangat. Kawan-kawan, saya tidak tahu lagi ini berapa lama jalan setapak seperti ini yang akan saya lewati, tapi informasinya nanti saya akan melewati suatu padang rumput ya kawan-kawan, karena daerah ini sebelah suatu proyek untuk peternakan sapi ya. Mungkin kawan-kawan kalau pernah dengar nama Tapos ya, di sini kawan-kawan daerah yang akan saya lewati. Nanti akan melewati padang rumput atau sabana yang tentunya rumput tersebut diperuntukkan untuk peternakan sapi di daerah ini. Halo kawan-kawan, saya dikasih lagi tanjakan. Mantap juga lah buat panasan saya. Dia pun di sini jalannya tidak licin, tapi di sini banyak tanah yang berdebu ya kawan-kawan, juga cukup membantu saya menapaki jalan ini. Sembari saya istirahat juga saya mau membasahi tenggorokan saya yang mulai kering kerontang. Mantap. Di sini kan kawan, rupanya saya berada di area perkebunan cengkeh ya kan kawan. Ya, saya tidak tahu ini berapa tahun umurnya kan kawan. Bisa dilihat ya kan kawan. Oke kawan-kawan, kelihatannya waktu istirahat saya dan minum cukup ya, tidak terlalu lama ya, karena nanti akan menyita waktu di perjalanan saya yang mungkin masih cukup jauh. Oke kawan-kawan, tetap semangat, lanjut lagi, gaspol. Oke kawan-kawan, ini depan saya sudah menghempar luas ya kawan-kawan pada rumput yang akan saya lewati menuju Curug Jambe ya.
Bisa lihat ya kawan-kawan, betapa luasnya pada rumput ini. Nah di sini kawan-kawan, setelah ujian saya menahan terpaan panas karena saya tidak tahu berapa lama saya menjalani medan pada rumput seperti ini. Tapi tidak apa-apa kawan-kawan, matahari, sinar matahari jam mungkin sekitar jam 10 ini masih sehat untuk badan kita. Semangat. Kawan-kawan, ini saya perhatikan selain jalan bertanah seperti tadi, juga ada jalan yang berbatu ya kawan-kawan. Mungkin ini masih untuk aktivitas mobilitas para pekerja di sini kan. Tuh ada juga yang pakai kerikil. Tapi kawan-kawan, di jalan seperti ini sebetulnya akan menambah lelah badan kita kalau melewatinya, karena banyak kerikil kita injak. Tentu kerikil tersebut akan berat dan akan memicu tenaga untuk keluar kembali. Kawan-kawan, selain jalan kerikil juga saya melewati lagi ya kawan-kawan, jalan aspal ya, tapi rupanya sudah rusak ya kawan-kawan jalan aspal, jadi tinggal batu-batu yang cukup menyulitkan saya saat berjalan dah kawan-kawan. Bisa lihat ya kawan-kawan jalannya. Ya, sudah pada rusak, tidak sebagian terkelupas aspalnya, jadi menambah tenaga saya keluar. Yuk mas, ya, yuk. Baru saya ketemu orang juga ya kawan-kawan, habis berolahraga. Kawan-kawan, ini saya jalan sudah hampir 30 menit lebih ya kawan-kawan, tapi serasa sudah hampir 1 jam ya, karena mungkin rute atau jalannya saya lewati bercampur dengan jalan seperti ini ya kawan-kawan, yang cukup menyita tenaga saya untuk keluar lebih banyak. Tapi mudah-mudahan saya tetap semangat sampai ke curug Jambe tersebut. Oke kawan-kawan, kelihatannya saya harus istirahat dulu ya, untuk membuka tenaga
melumpuhkan napas ya, yang sudah mulai diporsir ya. Jadi saya akan berteduh ya, beristirahat dulu ya, menikmati sebenarnya angin. Di sini kawan-kawan, kalau saya lihat ke arah depan ya, mungkin bisa lihat ya kawan-kawan. Daerahnya sepertinya masih jauh ya untuk memasuki hutan yang akan menuju ke Curug Jambe ya. Karena di sini padang rumputnya cukup luas ya kawan-kawan. Oke kawan, cukup juga saya istirahat, tidak terlalu lama ya. Yang penting napasnya sudah kembali normal ya, walaupun panas juga lumayan sudah mulai menerpa. Tetap semangat kawan-kawan. Ini jalan yang saya lewati ya, masih dipenuhi oleh batu-batu kawan-kawan, batu-batu berkerikil yang cukup menguras napas dan tenaga saya. Ditambah jalannya menanjak ya kawan-kawan, manis banget. Alhamdulillah kawan-kawan, di depan saya dikasih jalan aspal yang masih bagus, yang cukup meringankan napas dan tenaga saya. Bisa lihat ya kawan-kawan, aspalnya masih lumayan bagus. Kalau saya amati jalan ini kawan-kawan, aspal ini masih cukup bagus sampai sekitar 100 meter ke depan ya kawan-kawan. Bikin saya jadi semangat kembali. Baru dikasih jalan berapa puluh meter halus, dikasih lagi seperti ini. Aduh, apa yang ku perbuat, jalannya bikin sakit. Ini depan saya jalanan dikasih sesuatu yang luar biasa kawan-kawan ya. Jalannya jalan menanjak banget. Memang saya perhatikan jalan aspal masih cukup bagus ya, cukup mulus ya. Cuma medannya ini kawan-kawan sangat menanjak ya kawan-kawan, sangat landai. Mungkin sekitar 100 meter lebih ya tanjakan akan saya lewati. Bisa lihat ya kawan-kawan ya, lurus belok ke kanan ya. Luar biasa perjalanan saya ke Curug Jambe kali ini, ditambah matahari yang sudah tidak terlalu panas ya. Cuma mungkin karena di tanah lapang seperti ini tidak ada pohonan yang
merindangi saya, jadi panasnya langsung ke badan saya. Luar biasa. Maknyus. Hai, kawan-kawan. Sembari saya di sini beristirahat, ya merasakan semir angin, juga masih pendengar kicauan burung ya, kawan-kawan. Ya menambah sadunya suasana di sini. Wah, di belakang saya kayaknya ada rombongan. Iya, dari mana, Dek? Belah dua. Oh, ke ini masih jauh nggak ke Curug Jambe? Jauh. Ada sejam, 2 jam? Ada. Pernah ke situ? Pernah. Oh, bagus ya tempatnya? Bagus. Oh. Ininya besar, curugnya? Besar. Iya. Kawan, tadi saya mencoba bercakap sama bocah-bocah cilik gitu. Rupanya mereka pada ke sana. Waduh, saya udah kalah sama mereka. Makanya kali ini saya harus berhasil ya menuju Curug Jambe. Kawan-kawan, kalau saya berlama-lama di sini, bisa-bisa saya di sini tidur ya kawan-kawan. Ya, bagaimana kita nggak betah di sini? Ada suara burung, ada angin semilir, aduh, bikin kita mau tidur. Oke kawan-kawan, saatnya saya start kembali ya ke Curug di Jambe. Semangat. Lanjut. Alhamdulillah kawan-kawan,
Begitu saya start kembali berjalan, saya dikasih jalan yang cukup bagus ya kawan-kawan. Ini bisa dibilang bonus perjalanan saya yang pertama ya. Jalannya aspalnya masih relatif bagus dan tidak terlalu menanjak, ditambah semilir angin dan kicauan burung yang membawa saya semangat kembali menuju Curug Cijambe. Kawan-kawan, di depan saya dikasih lagi jalan menanjak, tapi untungnya jalan yang saya lewati masih bagus ya kawan-kawan aspalnya, jadi tidak terlalu beban buat napas dan tenaga saya. Di depan saya dikasih lagi jalan menanjak, tapi untungnya jalan yang saya lewati masih bagus ya kawan-kawan aspalnya, jadi tidak terlalu beban buat napas dan tenaga saya. Oke kawan-kawan, ini di depan saya sudah terhampar kembali ya padang rumput ya kawan-kawan. Nah, di padang rumput itu berapa puluh meter ke depan ada batas hutan ya. Informasinya hutan itu adalah akses masuk untuk menuju ke Curug Jambe ya. Bisa lihat ya kawan-kawan pada rumput dan batas hutannya. Nah, itu bagian yang gelap, bagian yang banyak pohon itu hutan ya kawan-kawan. Nah, nanti saya akan melewati pada rumput ini ya dengan jelas ya kawan-kawan, terhampar jalan yang akan saya lewati menuju hutan tersebut. Mudah-mudahan perjalanan saya menuju Curug Jambe selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya mulai menampaki jalan yang tadi kelihatan dari atas ya, jalan seperti ini ya. Walaupun masih ada beberapa bagian yang berbatu, tapi masih ada juga bagian yang bertanah ya, tanah kering ya. Jadi cukup membantu saya untuk berjalan menuju batas hutan tersebut. Ini depan saya sekitar 50 meter lagi ya akan memasuki area hutannya kawan-kawan. Di sini suara burungnya masih ada, masih berkicau, menambah sadu dan heningnya suasana di sini. Oke kawan-kawan, ini di antara perbatasan padang rumput dan hutan ada 3 perjabangan jalan ya kawan-kawan. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri ya. Informasi yang pernah saya dapat, kita harus ambil jalan ke kiri ya. Nanti akan melewati sebuah bak air atau disebut juga dengan orang sini nyebutnya Kula 2 ya. Sepertinya di depan saya sudah terlihat ya bak air tersebut ya kawan. Oke kawan, kita dekati ya seperti apa bak air tersebut. Jadi seperti ini kawan-kawan ya, yang dibilang oleh orang sini sebutan Kula 2 ya.
pula itu mungkin artinya bak, dan 2 itu jumlah dari bak ini ada dua wadah ya, 2 tempat. Di sini airnya kawan-kawan seperti kan jernih ya kawan-kawan, ini karena dari mata air langsung ya. Nah, ditampung di sini, maksudnya dialirkan ke perumahan penduduk di kawasan Padang Rumput, kawasan Gadok. Situ ada perkampungan. Disitulah kira-kira air yang disalurkan dari sini menuju ke kampung tersebut. Oke kawan, kita terusin perjalanan saya menuju Curug Jambe. Lanjut. Oke kawan, ini saya sudah memasuki area awal hutan ya kawan. Di sini tanamannya masih cukup rimbun ya, biarpun saat ini sedang musim kemarau, tapi di sini tumbuh-tumbuhannya masih subur, masih lebat ya kawan-kawan. Di sini saya disambut oleh kicauan burung, entah burung apa saya tidak tahu, tapi dari suaranya burung itu kelihatannya bagus sekali kawan-kawan ya, menambah sadunya alam yang saya lewati saat ini. Kawan-kawan, di sini karena sudah banyak pohon ya, jadi udara tadi panas, bertambah sejuk. Oke kawan, di sini ada perjalanan kembali ya, ada yang lurus ke depan, ada juga lurus ke bawah ke kiri. Informasinya yang saya dapat, akses untuk jalan tersebut ke Jambe ada di sebelah kiri. Jadi saya akan menapaki jalan yang ke kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan, di sini saya perhatikan di sisi kanan saya ada pipa air ya kawan-kawan kelihatannya. Mungkin ini yang disalurkan dari pusat mata air di daerah Curug, dialirkan ke bak tadi dan dialirkan ke perkampungan. Kawan-kawan, di depan saya sudah banyak penghuni hutan yang lain kawan-kawan ya. Selain burung juga ada beberapa binatang khas hutan ya. Sepertinya ini
monyet ya kawan-kawan. Mereka mungkin malu dengan kedatangan saya. Mereka berlarian dan loncatan. Kawan-kawan, saya berjalan di jalan ini kawan-kawan, saya harus hati-hati ya, karena di sisi kiri saya ada jurang ya kawan-kawan. Entah dalamnya berapa meter, jadi kalau saya sampai jatuh, wah, fatal sekali kawan-kawan akibatnya. Saya sudah perjalanan saya, jadi saya harus hati-hati melihat jalan di sini ya. Dan di sini jalan tidak terlalu lebar ya, kurang lebih hanya semeter kurang ya kawan-kawan. Jadi saya harus hati-hati menampaki di sini. Saya masih terlihat dengan jelas ya jalur pipa air yang ditujukan ke penampungan waktu tadi ya. Saya tidak tahu mungkin berapa lama ya para pekerja membuat saluran air seperti ini. Sepertinya suatu pekerjaan yang sangat berat. Kawan-kawan, ini jalan yang saya lewati sudah mulai timbul ya kawan-kawan. Masih cukup banyak ya semak belukar di kanan kiri saya kawan-kawan. Di sini juga masih terdengar suara burungnya kawan-kawan. Jadi menambah shadow-nya alam yang saya lewati. Kawan-kawan, ini di sepanjang perjalanan saya banyak beberapa kali menjumpai pohon yang tumbang ya kawan-kawan. Tapi kan ini mungkin dari hembusan angin yang kuat ya kawan. Kalau lihat dari karakter pohonnya, ini pohon masih bagus ya kawan-kawan. Cuma mungkin karena hempasan angin yang cukup kuat kayak daerah ketinggian, jadi merumbangkan pohon ini ya. Oke kawan-kawan, saya kembali memasuki semak belukar ya kawan-kawan. Entah berapa lama lagi saya akan menuju Curug Jambe sebut kawan-kawan. Ada jalan yang cukup dicek ya, cukup berlumut ya kawan-kawan. Jadi saya harus fokus melihat jalan tersebut dan sampai saya kepleset karena sisi kiri saya jurang ya kawan-kawan. Kawan-kawan, di sini jalan setapak yang saya lewati makin lebat ya kawan-kawan dengan rumput, dan di kanan kiri saya masih banyak semak belukar ya kawan-kawan.
Oke kawan-kawan, ini saya sudah mulai masuki hutan belantara sekali kawan-kawan ya. Di sebelah sisi kiri saya sudah terlihat ya kawan-kawan kali ya. Mungkin tidak akan lama lagi Curug Jambe atau air terjun tersebut segera saya temui ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, di depan saya sudah mulai terdengar ya kawan-kawan percikan air ya, yang memberikan tanda bahwa Curug Jambe secara geografis sudah tidak jauh lagi ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sudah di daerah aliran sungai ya. Saya belum tahu nih jalur yang ke Curug Jambe jalur sebelah mana, saya masih mereka-reka. Kalau tadi saya tidak salah, di sini saya melihat manusia pakai baju merah, tapi ternyata kemana orang tersebut ya? Mas, Kang, apa saya salah lihat? Kan saya cari tahu mungkin. Semangat. Mas, Kang, wah kawan-kawan, dia tidak mendengar panggilan saya. Mungkin saya salah lihat. Kawan-kawan, saya kayaknya menemukan medan yang sulit dilewati ya kawan-kawan ya. Di sini ada dua percabangan ya, ada sebelah kiri dengan sebelah kanan, tapi saya amati kedua cabang ini sulit untuk dilewati ya kawan-kawan. Kalau saya paksakan mungkin bisa
berapa jam saya sampai di Curug Jambe. Kawan-kawan, kelihatannya perjalanan saya menuju Curug Jambe tidak bisa diteruskan ya kawan-kawan, karena akses jalan yang menuju ke jalur tersebut harus melewati kali di belakang saya ini ya, kali dengan serat bebatuan yang sangat besar ya, dan sangat menyulitkan saya melewatinya. Misalkan saya paksakan, mungkin saya bisa berapa jam sampai di Curug atau air terjun tersebut ya, karena saya punya aktivitas kerja, jadi saya harus menomorsatukan aktivitas saya bekerja. Mungkin nanti lain kali atau lain waktu saya akan coba lagi. Oke kawan, sampai di sini dulu perjalanan ekspor alam saya ke Curug Jambe. Sampai berjumpa dengan video saya selanjutnya. Semangat!